Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya microwave itu bisa berhenti pas banget waktunya? Atau lengan robot di pabrik, kok bisa ya gerakannya berurutan gitu, presisi banget? Nah, semua keajaiban itu kuncinya cuma satu, kemampuan buat ngendalin waktu. Dan hari ini kita bakal bongkar otak di baliknya. Jadi pertanyaannya simpel aja, gimana caranya kita ngajarin mesin buat sabar? Gimana caranya kita suruh sirkuit listrik buat nunggu dulu? Entah beberapa detik atau bahkan menit sebelum dia kerja. Nah, ini nih teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Betul sekali. Intinya adalah gimana caranya bikin mesin bisa nunggu. Jeda waktu yang terkontrol ini nih kuncinya. Dari banyak banget sistem otomatis. Dan jawabannya ternyata ada di sebuah komponen yang kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Komponen ini udah jadi tulang punggungnya otomasi industri loh. Kita kenal dia sebagai time delay relay atau biar gampang kita sebut aja timer. Oke, coba bayangin deh. Ada satu alat kecil yang tugasnya jadi semacam pengatur waktu buat komponen lain. Contohnya kayak motor di gambar ini. Tugasnya spesifik banget. Dia yang ngontrol kapan sebuah sirkuit nyambung atau putus. Semuanya diatur berdasarkan hitungan waktu yang udah kita set. Jadi, kalau kita mau definisikan secara resmi, ya timer atau time delay relay itu intinya adalah alat kontrol yang ngatur kerja sirkuit berdasarkan waktu. Anggap aja dia itu kayak otak kecil yang tugasnya cuma satu, bikin jeda waktu di dalam sebuah sistem. Tapi, nggak semua jeda waktu itu sama loh. Kadang kan kita butuh sesuatu nyala setelah nunggu sebentar. Atau sebaliknya, kita butuh sesuatu buat tetap nyala sebentar padahal udah dimatiin. Nah, karena kebutuhan yang beda-beda itu, ada beberapa jenis timer. Yuk kita lihat 3 yang paling umum dipakai. Oke, di sini kita bisa lihat ada 3 rasa utama dari timer. Pertama, on delay. Gampangnya bayangin aja microwave. Kita atur waktu, tekan start, terus dia nunggu dulu kan, baru mulai manasin. Nah, itu on delay. Kedua ada off delay. Ini kayak lampu di tangga otomatis. Sakarnya udah kita matiin, tapi lampunya masih nyala sebentar biar kita nggak gelap-gelapan. Terakhir ada interval. Yang ini begitu dapat sinyal langsung aktif, tapi cuma untuk durasi yang udah ditentuin. Contohnya bel rumah, yang bunyi cuma beberapa detik aja. Oke, jenis-jenisnya udah kita kenal. Sekarang pasti penasaran kan? Gimana sih cara kerjanya di dalam? Yuk kita intip sedikit jeroannya si timer ini. Sebenarnya proses kerjanya itu bisa kita bagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, harus ada pemicu start. Kedua, timernya mulai deh menghitung waktu sesuai settingan. Dan terakhir, pas hitungannya selesai, klik kontaknya berubah. Maksudnya, saklar di dalamnya pindah posisi. Gampang kan? Nah, ayo kita perdalam lagi langkah ketiga tadi, soal perubahan kontak. Jadi, di dalam setiap timer itu, pada dasarnya ada satu saklar otomatis. Begitu hitungan waktunya kelar, klik, saklar ini langsung pindah posisi. Dan saat itu juga, aliran listrik di sirkuitnya jadi berubah arah. Biar benar-benar ngerti, ada 3 istilah penting nih yang harus kita tahu. Pertama, COM atau common. Anggap aja ini sumber listrik utamanya. Terus ada NO atau normally open, artinya ya normalnya sirkuit ini terbuka alias mati, nggak nyambung. Kebalikannya, NC atau normally closed berarti normalnya sirkuit ini tertutup atau nyala. Nah, tugas si timer itu cuma mindahin sambungan dari COM yang tadinya nyambung ke NC jadi pindah ke NO, atau bisa juga sebaliknya. Oke, teorinya cukup dulu deh. Sekarang kita lihat yuk di mana sih sihir ini beneran terjadi di dunia nyata. Di mana aja sih kita bisa nemuin timer ini lagi beraksi? Nah, ini contoh yang klasik banget, starter motor Star Delta. Jadi gini, motor yang ukurannya besar itu nggak bisa langsung dinyalain dengan kekuatan penuh, bisa rusak. Makanya dipakai timer buat nyalain motornya pakai konfigurasi Star dulu, yang lebih enteng. Baru deh setelah beberapa detik, timernya pindah, klik, ganti ke konfigurasi Delta buat tenaga penuh. Jeda waktu ini krusial banget buat ngejaga motornya biar awet. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Karena di balik semua sirkuit dan komponen-komponen ini, sebenarnya ada satu ide dasar yang kuat banget. Otomatis. Ya, itu. Itulah inti dari semuanya. Kemampuan buat bikin sebuah proses jalan sendiri, berurutan, tanpa perlu kita sentuh sama sekali. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, intinya ini. Timer itu adalah komponen yang mengubah sistem manual jadi otomatis dan teratur.
Mereka itu ibaratnya kayak dirijen dalam sebuah orkestra mesin yang mastiin setiap bagian main di waktu yang pas dan sempurna. Nah, sekarang kan Anda udah tahu rahasianya. Jadi, saya punya pertanyaan terakhir buat Anda. Dengan kekuatan buat ngontrol waktu kayak gini, kira-kira hal apa sih di sekitar Anda yang pengen banget Anda bikin jadi otomatis? Coba deh pikirin.